Xi Jinping, Vladimir Putin, dan Narendra Modi berdiri tegak di Tianjin, seolah menandai babak baru sejarah dunia. Tiga raksasa dari Asia dan Eurasia ini bukan hanya mewakili sepertiga umat manusia, tapi juga membawa pesan jelas, era dominasi Barat telah berakhir dari panggung SCO di Tianjin. Mereka mengibarkan bendera multipolaritas, mengumumkan lahirnya tatanan global baru yang dipimpin kekuatan Timur dan Global South. Inilah Hot Topic, topik terhangat terkait isu-isu di nasional dan internasional yang berdampak signifikan terhadap kita semua. Tatanan baru dunia kini dikokohkan di Tianjin, China, tepat saat Shanghai Cooperation Organization atau SCO menggelar pertemuan puncak. Pertemuan ini mengubur tatanan dunia lama yang selama beberapa dekade berpusat hanya pada satu kekuatan barat. Tiongkok, Rusia, dan India meneguhkan pengaruhnya secara politik dan ekonomi menyusul tekanan Amerika yang gagal membuat India tunduk. Pertemuan ini menandai berakhirnya era unipolar yang didominasi Amerika Serikat dan kebangkitan sistem multipolar yang berpusat di Asia, Eurasia, dan belahan bumi selatan. Presiden Tiongkok Xi Jinping, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Perdana Menteri India Narendra Modi bersama-sama mewakili lebih dari sepertiga umat manusia dan tiga negara terbesar di dunia. Xi Jinping meluncurkan inisiatif tata kelola global yang luas termasuk usulan Bank Pembangunan SCO, kerjasama kecerdasan buatan, dan dukungan finansial bagi negara-negara berkembang. Putin menggambarkan SCO sebagai wahana untuk multilateralisme sejati dan menyerukan model keamanan Eurasia yang berada di luar kendali Barat. Kehadiran Narendra Modi, yaitu kunjungan pertamanya ke Tiongkok setelah bertahun-tahun, mengisyaratkan India bersedia dilihat sebagai bagian dari tatanan yang sedang berkembang ini. Di Kiev dan Brussels, yang terjadi hari ini adalah para pemimpin Ukraina terus mengancam akan menyerang jauh ke dalam wilayah Rusia. Ancaman ini mengisyaratkan keengganan Ukraina dan pendukung baratnya untuk mengakhiri perang dan permusuhannya dengan Rusia. Ancaman Volodymyr Zelensky muncul setelah Kiev mengklaim memiliki rudal jarak jauh baru yang mampu mencapai Moskow. Zelensky menulis di kanal Telegramnya ia telah diberi pengarahan oleh Panglima tertinggi Ukraina, Jenderal Alexander Syrsky, mengenai situasi medan perang saat ini. Kami akan melanjutkan tindakan aktif sesuai kebutuhan untuk melindungi Ukraina. Pasukan dan sarana telah dipersiapkan. Serangan mendalam baru juga telah direncanakan, kata Zelensky. Sebelumnya, Zelensky mengklaim Ukraina telah mengembangkan rudal jarak jauh Flamingo dengan jangkauan dilaporkan mencapai 3.000 km. Kemampuan ini cukup menjangkau tidak hanya Moskow, tapi juga kota-kota Rusia di luar pegunungan Ural. Namun media Inggris meragukan apakah Flamingo dikembangkan di Ukraina dengan mencatat kemiripannya dengan rudal FPV-5 yang diproduksi oleh Milan Group yang berbasis di Inggris dan diluncurkan pada pameran senjata di Abu Dhabi tahun ini. Artinya Inggris kemungkinan besar memasok langsung rudal ini guna mendukung serangan jarak jauh Kiev setelah sebelumnya menyediakan rudal Storm Shadow. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, mencatat tidak ada yang mengejutkan atas kemiripan dengan produk rudal Inggris itu. Ukraina menurut Zakharova telah lama menjadi tempat uji coba senjata barat dan contoh serta buktinya tidak terbantahkan. Apakah ancaman itu akan diwujudkan atau Ukraina akan menuruti perintah Washington? Probabilitasnya masih 50-50. Pemerintah Donald Trump sejauh ini memblokir upaya Ukraina untuk melakukan serangan jarak jauh di dalam wilayah Rusia, terutama menggunakan senjata jarak jauh buatan Amerika Serikat. Tetapi Kiev menggunakan metode yang berbeda untuk merealisasikan strateginya menyerang jauh di dalam wilayah Rusia. Beberapa waktu lalu, pasukan intelijen Ukraina berhasil menghancurkan armada pembom strategis Rusia di pangkalan-pangkalan mereka di Irkutsk dan Murmansk, Siberia. Drone kamikaze diselundupkan masuk Rusia lalu diluncurkan lewat truk-truk yang dimodifikasi untuk membawa drone tempur FPV itu. Rusia pun kehilangan sejumlah pembom strategis nuklir Tu-160 dan Tu-95MS. Perkembangan terbaru ini menunjukkan upaya menemukan perdamaian dan mengakhiri perang Ukraina telah menemui jalan terjal. Sejumlah pemimpin elit Eropa telah memilih jalan kontraproduktif dengan memperpanjang konflik di Ukraina. Hal ini dikemukakan ekonom ternama Amerika dan Direktur Pusat Pembangunan Berkelanjutan di Universitas Columbia, Profesor Dr. Jeffrey Sachs. Ironisnya, para pemimpin Eropa yang merupakan pendukung perang itu tidak populer dan tidak disukai di negaranya.
Hal ini berlaku bagi Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, Kanselir Jerman Franz Merz, Presiden Prancis Emmanuel Macron, kata Sachs. Saya pikir ini mencerminkan kebijakan yang sangat buruk yang dipilih Eropah. Para pemimpin Eropah telah gagal menempuh diplomasi. Mereka tampaknya tidak memahaminya atau mereka sepenuhnya takut akan hal itu. Jeffrey Sachs menyoroti menurunnya dukungan untuk Friedrich Merz dari Jerman yang menunjukkan ia bisa menjadi seorang kanselir terburuk dalam sejarah Jerman. Dia seorang penghasut perang dan seorang kanselir Jerman yang merupakan pemimpin negara penting. Seharusnya berunding dengan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk membahas situasi Eropah. Tetapi Merz tidak memiliki pengetahuan, kapasitas atau minat tersebut, jelas ekonom ini. Presiden Macron dan apalagi Perdana Menteri Keir Starmer juga tidak menunjukkan minat besar untuk berunding dengan Vladimir Putin. Sementara pada tanggal 15 Agustus 2025, Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu dengan Presiden Amerika Donald Trump untuk berunding di Anchorage, Alaska. Pada tanggal 18 Agustus, Trump menjamu Volodymyr Zelensky dan para pemimpin Eropah untuk juga berunding di Gedung Putih. Trump kemudian menghubungi Putin untuk membahas proses perdamaian. Putin dan Trump sepakat negosiasi langsung antara delegasi Rusia dan Ukraina harus dilanjutkan. Sesudah pertemuan Gedung Putih itu, para pemimpin Eropah yang mendampingi Zelensky kembali menegaskan posisi mereka terhadap Rusia. Paket sanksi ekonomi baru Uni Eropah diputuskan, sementara topik konsesi teritorial mereka kesampingkan. Para penghasut perang dari Eropah tampaknya sangat ingin menggagalkan upaya Presiden Donald Trump untuk memperbaiki hubungan dengan Rusia. Pendapat ini dikemukakan pengamat geopolitik militer dan mantan perwira intelijen marinir Amerika, Kolonel Scott Ritter. Sebagai bagian dari permainan politik mereka, kata Ritter, para penghasut perang Uni Eropah dan juga sebagian di Amerika siap mengorbankan Ukraina. Sebentar lagi mereka akan mengirim anak-anak berusia 18 tahun ke garis depan. Ketika melakukannya selesailah sudah. Ukraina sudah tamat karena akan ada banyak perempuan dan tidak akan ada laki-laki yang tersisa, kata Ritter. Sejak akhir tahun lalu, Ukraina telah merundingkan rencana dengan Amerika Serikat untuk menurunkan usia wajib militer dari 25 menjadi 18 tahun guna mengatasi kekurangan tenaga kerja yang sangat besar. Volodymyr Zelensky kemudian menandatangani undang-undang pada April 2024 untuk menurunkan usia wajib militer dari 27 tahun menjadi 25 tahun yang memicu protes publik. Pemerintah mengatakan pada bulan Agustus 2025 mereka tidak berencana untuk menurunkan usia wajib militer. Seorang anggota parlemen Ukraina mengatakan pada September lalu militer telah melarang perekrutan warga negara di bawah usia 25 tahun yang sebelumnya berstatus layak untuk dinas militer terbatas. Dengan kerugian besar meningkatnya penghindaran wajib militer dan desersi, Ukraina telah melakukan mobilisasi drastis untuk mengisi barisan tertempurnya. Hampir 95.000 narapidana termasuk 100 wanita dilaporkan telah direkrut menjadi tentara karena jumlah personil yang sangat rendah. Penilaian senada juga dikemukakan tokoh ekonomi kepercayaan Presiden Putin yang juga juru runding Rusia, Kirill Dmitriev. Para penghasut perang Uni Eropah menyabotase upaya perdamaian Trump di Ukraina, kata Dmitriev dalam serangkaian unggahan di platform X. Dmitriev mengatakan Brussels menyabotase proses perdamaian yang sesungguhnya dengan mendorong Kiev untuk mengejar apa yang disebutnya tuntutan yang mustahil. Pernyataannya muncul setelah laporan di Axios dan The Atlantic yang menyatakan Gedung Putih semakin frustasi dengan pemerintah Uni Eropah karena merongrong inisiatif perdamaian Trump. Para penghasut perang Uni Eropah terungkap, bahkan Washington kini melihat para pemimpin Uni Eropah memperpanjang konflik di Ukraina dengan tuntutan yang mustahil, tulis Dmitriev. Ia mendesak blok tersebut untuk meninggalkan logika Biden yang gagal dan berhenti menyabotase proses perdamaian yang sesungguhnya. Saya sudah memperingatkan tentang upaya-upaya untuk menyabotase rencana perdamaian Trump ini sebelumnya, tambahnya dalam postingan terpisah. Utusan Putin tersebut merupakan bagian dari delegasi Rusia pada pertemuan puncak Alaska antara Trump dan Putin, juga mengkritik laporan media Politico baru-baru ini tentang utusan Trump, Steve Witkoff, yang ia gambarkan sebagai upaya untuk mendiskreditkan mediasi pihak Amerika. Takut akan rencana perdamaian, para penghasut perang Uni Eropah atau Inggris mendorong operasi pengaruh asing di Amerika dan seluruh dunia untuk melemahkan perundingan Amerika-Rusia, kata Kirill Dmitriev. Dmitriev sebelumnya memuji Presiden Trump kerana mengupayakan apa yang ia sebut sebagai solusi nyata untuk konflik tersebut. Ia juga mengecam paket sanksi Brussels yang berulang kali terhadap Rusia dengan alasan sanksi tersebut bertujuan untuk memperpanjang perang dan menghalangi kerjasama antara Moskow dan Washington. Tribunes, di tengah
tatanan dunia yang praktis telah berubah. Mempertahankan permusuhan dengan Rusia akan kontraproduktif dengan semua kepentingan masyarakat Uni Eropah. Permusuhan itu dipertahankan di tingkat elit, sementara akar rumputnya menolak dan memilih pulihnya stabilitas keamanan dan ekonomi negaranya. Posisi Rusia sejauh ini sangat kokoh dan menuntut penyelesaian akar persoalan yang memicu perang di Ukraina. Rusia menuntut agar Ukraina menjaga netralitas, tidak menjadi anggota NATO dan blok militer lainnya, melakukan demilitarisasi dan denazifikasi. Moskow juga menuntut Kiev menerima kenyataan teritorial saat ini, termasuk status Crimea dan Donbas yang memilih bergabung dengan Federasi Rusia. Vladimir Putin, Xi Jinping dan Narendra Modi telah bertemu di Tianjin, Tiongkok, dan pesannya jelas, jangan main-main lagi dengan tiga kekuatan besar dunia yang kini memimpin Global South. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.